Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, kelas ABT 3A Malam, akan mempresentasikan tentang progres marketing plan. Saya Melanda Firzurifani selaku ketua dari kelompok 1 dengan NIM 024. Berikutnya ada rekan saya, Siti Nurasyara Laberta dengan NIM 005, Dini Irma dengan NIM 025, Graciela Dilviana Huta Barat dengan NIM 029, Meisha Nabila Zahra dengan NIM 031, dan Putri Permatasari dari RPL dengan NIM 001. Jadi mitra yang kami ambil adalah PY Kumufuri yang beralamatkan di Sagulung Baru, Blok V nomor 107 dengan tahun berdiri 2022 dan jumlah karyawan 5 orang. Jadi PY Kumufuri ini merupakan usaha rumahan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan tradisional. Usaha ini dikelola langsung oleh Ibu Sumiati dengan dibantu beberapa anggota karyawannya. Jadi saat ini PY Kumufuri itu telah menjalin kerjasama ke beberapa mitra seperti Hypermart, Desimall, Supermarket, SM Market, dan Victoria Market, serta sedang proses untuk masuk ke Alfamart. PY Kumufuri ini menjadi salah satu contoh UMKM lokal yang terus berkembang berkat ketekunan dan kreatif pemiliknya. Nah, baik. Selanjutnya adalah situasional dan analisis. Nah, jadi dari hasil analisis kami, PEK Umufuri ini punya beberapa kekuatan utama. Nah, yang pertama itu rasa PEK-nya gurih, renyah, dan punya ciri khas sendiri. Jadi mungkin ini yang buat orang suka. Nah, yang kedua itu harganya juga terjangkau, jadi bisa dinikmati di semua kalangan. Nah, yang terakhir, produksinya ini fleksibel. Jadi, mereka ini menyesuaikan sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Nah, kalau dari sisi kelemahannya atau weakness, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Seperti kemasannya itu masih sederhana, jadi belum terlalu menarik. Promosinya juga belum banyak dilakukan secara digital, jadi belum banyak dikenal di media sosial. Nah, selain itu, brand PEK Umufuri ini juga belum terlalu terkenal di kalangan luas. Nah, untuk peluang atau opportunity itu sebenarnya cukup besar. Nah, karena sekarang ini tren makanan tradisional itu meningkat. Banyak sekali orang mulai cari cemilan khas Indonesia. Apalagi pemerintah kita juga sedang gencar mendukung UMKM kuliner lokal. Nah, ditambah lagi, potensi pemasaran online di Batam itu cukup tinggi. Jadi bisa banget dimanfaatkan untuk memperluas pasar. Tapi tentu saja ada ancaman yang harus dihadapi. Seperti persaingan dengan UMKM yang lain yang juga jual payak cukup ketat. Dan harga bahan baku itu juga sering naik turun. Jadi itu bisa pengaruh ke biaya produksinya. Nah, selain itu, produksi PYU Mufuri ini juga masih manual, jadi kapasitasnya itu agak terbatas. Baik, saya Meisha Nabila Zahra dengan NIM 031. 1. Digital. Membuat akun Instagram dan TikTok resmi PY Umufuri. Mengunggah konten promosi berupa foto, video, dan testimoni pelanggan. Mengunggah WhatsApp bisnis untuk melayani pemesanan. 2. Marketing. Mendesain ulang logo dan kemasan produk agar lebih menarik. Membuat katalog digital dan banner promosi. Menggunakan strategi konten marketing atau cerita di balik usaha proses pembuatan. 3. Sales. Menjual produk melalui marketplace lokal seperti Shopee Food dan GrabMart. Membuka peluang reseller di sekitar Batam. Meningkatkan volume penjualan minimal 25% dalam 3 bulan. Terima kasih. Adapun rangkuman kegiatan dan hasil tiap minggu, di minggu pertama pada 10-11 September 2025, pembentukan kelompok PBL dan pembagian peran setiap anggota. Outputnya daftar anggota kelompok dan pembagian tugas. Nah, pada minggu kedua 17-20 September 2005, penentuan mitra awal yaitu Mamolon dari 7 serta penyusunan kesepakatan kerjasama. Outputnya dokumen komunikasi awal dengan mitra.
Minggu ketiga 24 September sampai 4 Oktober 2025, konsultasi dengan dosen pembimbing mitra awal tidak disetujui sehingga kelompok mencari mitra baru. Outputnya catatan hasil evaluasi dan arahan pembimbingan. Minggu keempat 5 sampai 8 Oktober 2025, penetapan mitra baru yaitu PY Umufuri dan komunikasi awal dengan pihak mitra. Outputnya bukti komunikasi awal dan kesepakatan kerja sama. Selanjutnya, minggu kelima 12 Oktober 2025, kunjungan lapangan ke mitra PY Umufuri untuk wawancara langsung mengenai kegiatan operasional dan pemasaran. Outputnya dokumentasi kegiatan lapangan dan hasil wawancara. Minggu ke-6, 19-23 Oktober 2025, pelaksanaan riset pasar menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data konsumen. Tim juga mulai menyusun bab 1 dan bab 2 laporan marketing plan. Outputnya data hasil survei dan draft awal laporan. Minggu ke-7, 24-26 Oktober 2025, penyusunan draft marketing plan berdasarkan hasil riset dan masukan dari mitra. Outputnya, dokumen draft marketing plan. Minggu keempat, 5-8 Oktober 2025, penetapan mitra baru yaitu PY Umufuri dan komunikasi awal dengan pihak mitra. Outputnya, bukti komunikasi awal dan kesepakatan kerjasama. Saya Dini Irma Wulansari Sinaga dengan NIM 025. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kendala yang kami temukan serta solusi yang kami berikan kepada mitra. Pertama, dari sisi promosi. Promosi digital yang dilakukan oleh mitra kami masih belum konsisten. Selain itu, mitra juga belum mahir dalam membuat konten yang menarik untuk diposting di media sosial. Hal ini menyebabkan jangkauan promosi menjadi tidak maksimal. Kedua, dari sisi pengelolaan usaha. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur. Kondisi ini menyulitkan mitra dalam memantau pemasukan, pengeluaran, dan laba usaha. Berdasarkan kendala tersebut, kami menawarkan beberapa solusi. Pertama, kami akan membantu untuk membuat media sosial usaha dan menyusun jadwal konten agar promosi lebih teratur. Kemudian, kami akan membantu menyusun format pencatatan keuangan sederhana dan mudah dipahami agar mitra kami dapat mencatat transaksi dengan lebih rapi. Dengan solusi ini, diharapkan mitra dapat mengelola usahanya secara lebih profesional dan meningkatkan penjualan ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut ini adalah rencana tahapan yang akan kami realisasikan untuk kedepannya. Yang pertama, kami akan melakukan promosi digital secara rutin. Jadi nantinya kami akan menyusun jadwal unggahan mingguan di Instagram dan WhatsApp bisnis untuk menjaga konsistensi promosi. Yang kedua, kami akan melakukan evaluasi efektivitas konten dan interaksi pelanggan. Nantinya kami akan melihat respon dari postingan seperti like, komentar, dan pesanan, gunanya untuk menilai konten mana yang paling menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, kami akan membuat katalog digital produk agar lebih mudah untuk dibagikan ke calon pembeli. Yang keempat, kami akan melakukan uji coba penjualan online. Jadi nantinya kami akan mendaftarkan produk Umifuri ke marketplace lokal seperti Shopee Food atau GrabMart untuk memperluas jangkauan penjualan. Yang kelima, kami akan mempersiapkan laporan dan pitch deck akhir atau AAS. Nantinya kami akan menyusun hasil akhir kegiatan, dokumentasi, serta strategi lanjutan untuk presentasi akhir semester. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.